Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku sekalian, hari ini kita mempelajari terkait dengan materi kita tentang tindak pidana khusus, sebagaimana saya sendiri dosen pengampunya yang bernama Reza Iswanto, SHMH. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, segera kita masuk materi yang pertama, yaitu pengertian tindak pidana khusus. Sebelum saya membahas terkait dengan pengertian tindak pidana khusus, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu dari pengertian tindak pidana. Tindak pidana apabila dalam bahasa Belandanya diistilahkan dengan strafbarfeit. Kemudian ada juga mengistilahkan dengan bahasa delik. Apabila dijabarkan kalimat strafbarfeit yang terdiri dari straf yang artinya dapat dihukum dan feit yang artinya sebagian dari kenyataan. Jadi apabila digabungkan strafbarfeit tersebut, yaitu sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum. Itulah tadi terkait dengan istilah-istilah tindak pidana yang biasa digunakan di dalam penegakan hukum. Selain strafbarfeit, delik, aparat penegak hukum juga menggunakan istilah seperti peristiwa hukum atau kejadian hukum atau kejahatan di ilmu kriminologi. Istilah tersebut juga sama artinya dengan istilah tindak pidana itu sendiri. Dalam hal ini juga dijelaskan oleh Wirjono Padjodikoro yang menjelaskan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana. Tidak hanya itu saja, menurut Muljatno, pengertian dari tindak pidana itu sendiri yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum. Larangan yang dimana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Jadi apabila diberi kesimpulan dari keseluruh pengertian tindak pidana tersebut, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang, kemudian dari perbuatan itu dapat merugikan orang lain maupun negara. Oleh karena itu, atas perbuatan tersebut, maka pelaku dapat dijatuhkan dengan sanksi pidana sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Aturan hukum tersebut seperti Undang-Undang Korupsi, Undang-Undang Terorisme, Undang-Undang Narkotika. Kalau dia dalam bentuk tindak pidana umum seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, aturan hukum tersebutlah yang memberikan sanksi terhadap pelaku yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Baiklah, itu tadi terkait dengan pengertian dari tindak pidana. Selanjutnya yaitu masuk dalam pengertian tindak pidana khusus.
Barusan tadi saya menjelaskan terkait dengan pengertian tindak pidana. Dalam hal ini kita jelaskan lagi terkait dengan tindak pidana khusus, yang artinya tindak pidana itu bersifat khusus. Menurut Syamsyah, tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang diatur tersendiri dalam undang-undang khusus. Pemeriksaannya maupun sanksinya yang menyimpang dari ketentuan yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang biasa dikenal dengan istilah KUHP yang ketat atau lebih berat. Jadi dalam hal ini tindak pidana khusus itu diatur di dalam suatu undang-undang yang bersifat khusus pula, artinya di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan dalam menerapkan undang-undang tersebut dilakukan pemeriksaan khusus juga, tidak seperti dalam pemeriksaan yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Selain itu juga sanksi yang diberikan di dalam undang-undang khusus itu biasanya lebih berat daripada sanksi yang tercantum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu sendiri. Itu menurut pendapat Syamsyah. Kemudian selanjutnya tindak pidana diatur dalam undang-undang di luar hukum pidana umum. Maksudnya hukum pidana umum ini yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tindak pidana khusus diperuntukkan bagi orang-orang tertentu saja. Artinya tidak semua pelaku yang melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana langsung dikenakan dengan undang-undang tindak pidana khusus. Tidak. Dia hanya bagi orang-orang tertentu saja. Atau hukum yang mengatur delik atau tindak pidana tertentu saja. Nah itu. Jadi tidak semua pelaku yang melakukan kejahatan dapat dijatuhkan dengan undang-undang khusus. Kalau memang dia dalam hal ini terkait dengan tindak pidana umum seperti pencurian, maka dia tidak bisa dijerat dengan undang-undang khusus. Apabila seperti ia terkait dengan kasus pembunuhan, dia tidak bisa dijerat juga dengan undang-undang khusus. Seperti undang-undang terorisme tidak bisa. Karena pencurian dan pembunuhan termasuk di dalam undang-undang umum yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu sendiri. Jadi tindak pidana khusus ini yang diatur seperti tindak pidana apa saja? Tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, tindak pidana pencucian uang atau money laundry, dan banyak-banyak lagi di luar ketentuan KUHP yang tidak mengatur terkait dengan tindak pidana itu sendiri. Baiklah, itu tadi terkait dengan pengertian dari tindak pidana khusus. Selanjutnya, tujuan pengaturan terhadap tindak pidana khusus. Jadi, di dalam memberi pengaturan terhadap tindak pidana khusus itu, tidak serta-merta langsung hal ini langsung dimasukkan ke tindak pidana khusus, tidak. Dalam hal ini, memberi pengaturan terhadap tindak pidana khusus itu ada tujuannya. Sama hal juga seperti kita membuat undang-undang, itu ada tujuannya di dalam mengeluarkan suatu undang-undang tersebut. Baiklah, dalam hal ini saya jelaskan satu persatu terkait dengan tujuan pengaturan terhadap tindak pidana khusus itu sendiri. Yang pertama yaitu tujuan pengaturan tindak pidana khusus untuk mempermudah aparat penegak hukum dalam menjerat pelaku tindak pidana khusus. Jadi dengan adanya
undang-undang tindak pidana khusus, aparat penegak hukum dapat mengetahui hal ini sudah diatur di dalam undang-undang dan ada undang-undang khusus yang mengaturnya, maka pelaku ini dapat dijerat dengan sanksi yang sesuai diatur dalam undang-undang khusus tersebut. Oleh karena itu, aparat penegak hukum mudah menjerat pelaku tindak pidana khusus tersebut. Dalam hal ini seperti contoh, tindak pidana terorisme, walaupun dia hanya menteror, tapi dalam hal ini sudah ada pengaturan hukumnya, sehingga bagi siapa saja yang melakukan teror, maka sudah termasuk dalam undang-undang terorisme. Baiklah, tujuan yang kedua yaitu untuk mengetahui jenis-jenis tindak pidana yang tidak termuat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, hal ini sudah saya jelaskan di dalam slide yang sebelumnya ini. Jadi kita mempelajari atau adanya pengaturan terkait dengan tindak pidana khusus ini untuk mengetahui jenis-jenis tindak pidana khusus apa saja yang berada di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di antaranya sudah saya jelaskan atau saya sebutkan tadi, yaitu seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana pornografi, cybercrime, kemudian tindak pidana pencucian uang atau money laundry, dan sebagainya. Itu semua termasuk dalam tindak pidana khusus. Kemudian ini yang terakhir, tujuannya yaitu untuk memberikan pelajaran terhadap korban agar selalu waspada akan adanya tindak pidana khusus itu. Jadi tujuan pengaturan itu untuk memberi pengetahuan terhadap korban bahwa tindak pidana ini sudah termasuk di dalam tindak pidana khusus, sehingga masyarakat maupun korban harus lebih waspada di dalam tindak pidana tersebut. Dan apabila terdapat tindak pidana di lingkungannya, termasuk juga tindak pidana khusus, seperti terjadinya teror atau telah terjadinya korupsi, maka segera melapor kepada aparat penegak hukum jika terdapat atau terjadi tindak pidana khusus tersebut. Itulah tadi tujuan dari pengaturan terhadap tindak pidana khusus. Materi yang selanjutnya yaitu ruang lingkup tindak pidana khusus. Jadi setiap tindak pidana itu memiliki ruang lingkup tersendiri, termasuk juga dalam hal ini tindak pidana khusus. Tidak semua tindak pidana masuk ke dalam ruang lingkup tindak pidana khusus. Karena tindak pidana khusus memiliki ruang lingkup tersendiri juga. Diadakannya ruang lingkup ini untuk membatasi adanya tindak pidana umum dengan tindak pidana yang bersifat khusus. Sehingga hal-hal yang bersifat khusus tidak dimasukkan di dalam hal-hal yang bersifat umum. Seperti dalam hal kekerasan dalam rumah tangga, itu tidak bisa dimasukkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Mau kita pelaku kekerasan dalam rumah tangga kita jerat dengan, misalnya kita jerat dengan tindak pidana penganiayaan, atau kita jerat juga dengan tindak pidana kekerasan, itu tidak bisa. Karena dalam hal ini KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga itu sudah diatur di dalam ketentuan khusus. Sehingga
urusan KDRT itu dimasukkan di dalam Undang-Undang KDRT, bukan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, itulah ruang lingkup yang dimaksud di dalam ruang lingkup tindak pidana khusus tersebut. Dalam hal ini, saya akan menjabarkan terkait dengan ruang lingkup tindak pidana khusus, yaitu ruang lingkup ini merupakan batasan yang akan dikaji di dalam tindak pidana khusus. Artinya, yang termasuk dalam batasan tindak pidana khusus itulah yang kita kaji. Jika di luar tindak pidana khusus itu sudah termasuk dalam tindak pidana umum. Seperti dalam hal pelanggaran lalu lintas, itu tidak bisa dimasukkan di dalam KUHP. Itu dimasukkan atau menggunakan undang-undang lalu lintas. Walaupun dia berbentuk pelanggaran, tapi bukan pelanggaran yang termuat di dalam KUHP. Dia termuat di dalam undang-undang lalu lintas. Nah, dalam hal ini ruang lingkup itulah yang dimaksud dalam tindak pidana khusus. Kemudian ruang lingkup tindak pidana khusus tidak bersifat tetap, artinya dia fleksibel, dapat berubah-ubah sewaktu-waktu. Tetapi dapat berubah sesuai dengan apakah ada penyimpangan, artinya apakah ada perbuatan yang dilakukan oleh seseorang di luar ketentuan umum, atau menetapkan sendiri ketentuan khusus dari undang-undang pidana yang mengatur substansi tersebut. Artinya, atau pemerintah itu telah membuat undang-undang khusus terkait dengan tindak pidana yang termasuk di dalam tindak pidana khusus itu sendiri. Jadi inti dari ruang lingkup tindak pidana khusus ini yaitu yang pertama, dia tidak bersifat tetap atau fleksibel, dapat berubah kapanpun sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh si pelakunya. Contohnya dulu, terkait dengan aborsi, itu tidak ada orang dijerat sanksi pidana terkait dengan melakukan aborsi. Dulu aborsi boleh-boleh saja, sah-sah saja. Karena apa? Tidak ada pengaturannya atau undang-undangnya. Nah, dalam hal ini, terkait dengan aborsi itu, sudah membunuh nyawa si janin, tapi tidak bisa juga dimasukkan dalam KUHP. Dalam konteks tindak pidana pembunuhan tidak bisa. Karena pelaku melakukan kejahatan itu atau tindak pidana itu dengan cara-cara tertentu. Bukan seperti dengan cara umum yang dilakukan, yaitu seperti penikaman atau penusukan bukan. Atau penembakan bukan. Seperti aborsi itu dilakukan oleh orang yang ahli di bidangnya, seperti apa? Dokter. Oleh karena itu, dikeluarlah undang-undang aborsi. Selain itu juga, terkait dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, dulu penganiayaan atau kekerasan dalam rumah tangga itu hal-hal yang wajar saja. Perbuatan yang biasa saja. Tapi lambat laun, waktu demi waktu, bulan demi bulan, hal itu tidak bisa dibiarkan lagi. Namun, penegak hukum bingung untuk menjerat pelaku kekerasan dalam rumah tangga itu. Karena apabila digunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dia hanya terjerat terkait dengan tindak pidana penganiayaan. Tapi dalam hal tindak pidana penganiayaan ini, apabila dilihat secara umum, dia tidak bisa masuk ke dalam ruang lingkup rumah tangga. Makanya oleh pemerintah dan aparat penegak hukum membuatlah suatu aturan hukum untuk melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga timbullah undang-undang kekerasan dalam rumah tangga. Dalam hal lain juga seperti narkotika, dulu tidak ada pengaturan terkait dengan narkotika. Karena narkotika sudah jelas. Narkotika dikeluarkan digunakan untuk medis. Namun dalam hal ini
Terkait dengan banyaknya orang melakukan pelanggaran terkait dengan obat tersebut dan dapat merugikan diri sendiri, orang lain, maupun negara, maka dibentuklah undang-undang terkait dengan narkotika, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Dalam undang-undang itu memberikan perlindungan terhadap korban dan menjerat pelaku tindak pidana narkotika. Baiklah, saya rasa cukup sekian penjelasan dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.